Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah. Di pagi hari ini kita dipilih Allah Ta'ala untuk hadir di majlis ilmu yang mana disebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis ilmu ialah taman dari taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya Allah ini menjadi satu tanda kebaikan dari Allah Ta'ala untuk kita, karena disebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan jadi orang baik, maka tanda pertama yang Allah Ta'ala beri, Allah buat dia faham agama. Supaya faham agama, Allah ringankan kakinya untuk melangkah ke majelis ilmu. Itu tanda bahwa Allah inginkan seseorang itu menjadi orang baik. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, orang-orang yang diinginkan Allah kita menjadi orang-orang baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kajian kita pada pagi ini mari kita renungkan ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Ya, surah Al-Kahfi ayat 45. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita tentang perumpamaan kehidupan di dunia ini. Seperti apa sih perumpamaan kita hidup di dunia ini? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan perumpamaannya. Dalam Quran itu ada yang dikenal dengan ayat-ayat amsal, ayat-ayat perumpamaan. Maka kalau kita baca Quran, kita akan ketemu dengan banyak ayat-ayat perumpamaan. Pada awal Al-Quran pertama sekali Allah Ta'ala sebut itu perumpamaan orang munafik. Lalu kemudian nanti ada perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Sangat banyak. Salah satunya perumpamaan kehidupan di dunia. Seperti apa sih kita hidup di atas dunia ini? Allah Ta'ala sebut pada ayat 45 surah Al-Kahfi ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Inilah ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan kehidupan di dunia ini seperti apa. Baik, mari kita tadabbur ayat ini. Pertama kata Allah Ta'ala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Buatlah kepada mereka tentang perumpamaan kehidupan dunia. Seperti apa perumpamaan kita hidup di atas dunia ini? Kata Allah pada ayat ini, kama'in, seperti air. Jadi perumpamaan hidup di atas dunia ini seperti air. Kita tidak akan faham perumpamaan ini sebelum kita menemukan yang disebut wajahus syabah, sisi persamaan antara kehidupan dunia dengan air. Jadi kalau kita mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, supaya kita faham, harus kita temukan titik persamaan antara keduanya. Misalnya ada orang berkata begini, si fulan itu laksana singa, berarti si fulan disamakan dengan singa. Kenapa? Ada sisi persamaannya. Sisi persamaannya apa? Mungkin sama-sama pemberani. Ini orang sangat pemberani, singa juga pemberani. Ini orang sangat garang, singa juga sangat garang. Maka disamakan. Nah, kehidupan dunia dengan air, apa persamaannya? Kalau kita mikir susah kita ketemu. Karena memang ayat-ayat perumpamaan dalam Quran itu merangsang kita untuk berfikir. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hasyr, "Wa tilkal amthalu natribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Demikianlah kami menghadirkan perumpamaan-perumpamaan supaya kalian mikir, kata Allah. Dan ini kalau kita mikir membutuhkan waktu yang lama. Para ulama sudah mendahului memikirkan ini. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengutip qaulul hukama, perkataan ahli hikmah yang menyamakan antara kehidupan dunia dengan air. Apa sih persamaannya? Pertama, kata beliau, air itu sifatnya selalu mengalir. Air itu nggak pernah netap. Sekarang di gelas nanti ngalir tuh.
ngalir terus. Begitu juga dengan kehidupan dunia. Kita hidup di atas dunia ini seperti air mengalir terus. Bahkan awal mula penciptaan kita dari air yang mengalir dari ayah masuk ke ibu. Dari ibu mengalir lagi ke atas dunia ini, lahirlah kita. Di dunia ini kita pun laksana air mengalir. Kalau nggak percaya, coba tengok foto kita 10-15 tahun yang lalu bercermin sekarang. Apakah kita mengalir atau tidak? Ya, maka kita akan tampak, ya, bahwa sesungguhnya kita hidup di atas dunia ini seperti air mengalir terus. Sampai pada akhirnya nanti kita akan sampai ke muara. Pada akhirnya kita akan mengalir meninggalkan kehidupan dunia. Maka kehidupan kita di atas dunia ini berjalan atau mengalir sebagaimana air yang mengalir. Maka kalau ada orang mengatakan begini, ikuti saja alurnya seperti air yang mengalir, itu ada benarnya. Karena memang hidup di dunia ini begitu, dia akan berjalan terus. Kalau di dalam hadis Nabi menganalogikan hidup di dunia ini seperti orang yang mengembara. Mengembara itu kan juga berjalan. Dan kita hidup di atas dunia ini bukan sedang istirahat, tapi sedang berjalan mengalir terus. Dan itu nyata dalam kehidupan kita. Maka misalnya dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, kami ciptakan kalian min da'fin. Dulu kita lemah, baru lahir semua orang lemah, nggak bisa jalan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngapa-ngapain. 100% kita membutuhkan bantuan orang tua kita. Kenapa? Kita lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kita lemah itu Allah beri kekuatan. Dari yang sebelumnya nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan, bahkan berlari. Dari sebelumnya nggak bisa makan, sekarang malah bisa cari makan, begitu. Ya. Tapi summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kita kuat tadi, Allah Ta'ala akan alirkan lagi kita menjadi lemah, bahkan beruban, kata Allah. Mohon maaf ini. Saya pun sudah ada uban beberapa helai. Ya. Kembali mengalir lagi dari yang kuat jadi lemah. Makanya orang kalau sudah sampai di puncaknya 40 tahun, itu pelan-pelan turun. Puncak usia kita kesempurnaan kematangan dewasa itu 40. Setelah 40 itu nurun pelan-pelan. Ibarat pesawat, setelah dia take off, dia terus naik begini. Sampai nanti di puncaknya, dia akan turun pelan-pelan. Maka kata orang, pesawat itu tidak pernah terbang datar begini. Kalau nggak naik begini, turun pelan-pelan. Cuma setelah 40 itu belum terasa karena baru turun pelan. Maka nanti terasanya di mana? Di 50-an, 60-an. Yang dulu bisa berdiri tegap, di usia-usia itu sudah mulai getar-getar lututnya begitu. Duduk salah, berdiri salah begitu. Kenapa? Sudah kembali lemah di depan Allah. Maka itu persamaan yang pertama, bahwasanya kita hidup di atas dunia ini seperti air. Air itu mengalir, kita juga akan mengalir terus. Ya. Itu terjadi pada fisik kita, kehidupan kita, pikiran kita, dan seterusnya. Yang kedua, persamaan kehidupan dunia dengan air itu, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, air itu selalu mengalami perubahan, nggak pernah netap. Dari bening bisa jadi coklat, bisa jadi teh. Kalau campur dengan teh dia akan jadi teh, campur dengan kopi dia akan jadi kopi, kalau tengah hujan dia akan jadi keruh, begitu. Air itu selalu mengalami pancaroma, perubahan. Ya, kita hidup ini juga begitu, selalu mengalami perubahan. Maka jangan kita berpikir bahwa hidup kita akan tetap begini-begini saja, enggak. Ya, ada orang dari bawah ke atas, ada orang dari atas ke bawah, ada dari sakit menjadi sehat, ada dari sehat menjadi sakit. Ada orang berkata, kenapa hidupku jadi begini ya? Padahal dulu aku begini. Dia mempertanyakan, ya begitulah hidup di atas dunia. Selalu terjadi perubahan. Makanya ada istilah kita mengatakan, hidup itu laksana roda. Ya selalu berputar. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang bahagia, kadang susah, begitu. Kalau bahasa Quran, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami buat, hari-hari itu silih berganti kepada manusia. Bisa jadi hari ini adalah hari kita, besok hari orang lain. Itu nasihat Allah setelah Nabi mengalami kekalahan dalam peperangan Uhud. Jadi peperangan pertama itu kan peperangan Badar, menang telak kaum muslimin walaupun personilnya sedikit.
Tapi berselang setahun kemudian terjadi peperangan Uhud, persiapannya matang, personilnya banyak, senjatanya matang disiapkan, tiba-tiba kalah. Maka Allah mengatakan, wa tilkal amsalu natribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Seolah-olah Allah hendak mengatakan, wahai Muhammad, sunnatullah di atas dunia ini nggak bisa tetap menang setiap saat, nggak ada itu ceritanya. Walaupun Nabi Muhammad itu sebagai nabi, maka kemarin kamu menang, sekarang kamu kalah. Maka dalam Islam itu kalah menang atas bawah bukan indikator benar atau salah, enggak. Maka ketika kita berada di puncak, itu bukan berarti kita benar. Begitu juga saat kita di bawah, bukan berarti kita salah. Nah, makanya Allah itu dalam surah Al-Fajr coba menyadarkan persepsi manusia yang sering salah. Apa kata Allah Ta'ala? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. Ada persepsi yang salah manusia itu apa? Ketika Allah Ta'ala beri dia nikmat, Allah muliakan dia, Allah beri dia berbagai macam nikmat, lalu dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Dia menganggap itu sebagai bentuk kemuliaan yang Allah titipkan ke dia. Ketika dia mendapat banyak nikmat, ketika dia dimuliakan, dihormatin oleh orang. Kemudian pada ayat berikutnya kata Allah, ada juga persepsi manusia ketika Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia, dari atas jatuh ke bawah, dari pendapatan yang banyak jadi sedikit, misalnya begitu, susah hidupnya, lalu dia berkata Rabbi ahanan. Persepsi dia, Tuhanku sudah menghinakanku, Tuhanku lagi marah denganku, Tuhanku lagi tak suka denganku. Kata Allah, kalla, sama sekali enggak begitu. Kalau ada persepsi manusia menganggap demikian, itu salah. Lalu kenapa ada begitu? Salah satu hikmahnya karena sudah menjadi sunnatullah, hidup di atas dunia ini kita pasti akan mengalami perubahan demi perubahan. Maka jangan kita merasa, oh saya akan tetap begini, nggak akan ada. Saat kita merasa kita akan tetap begitu, perubahan saat itu datang. Makanya kita dianjurkan untuk terus beradaptasi. Beradaptasi ketika sukses, beradaptasi saat tak sukses, beradaptasi saat bekerja, beradaptasi saat sudah tidak bekerja, beradaptasi saat masih menjabat, beradaptasi jika suatu hari sudah tak menjabat. Ada orang nggak bisa beradaptasi, sudah pensiun pun masih merasa berkuasa. Ada orang begitu. Kenapa? Nggak bisa beradaptasi. Ini yang orang istilahkan dengan power syndrome, ya, lost power syndrome. Jadi sebetulnya kuasanya sudah tak ada, tapi sindromnya itu masih tetap. Jadi saya punya teman dosen di Malaysia, dia itu sering memberi pelatihan untuk orang-orang yang mau pensiun. Jadi ada beberapa nasihat penting yang harus disampaikan kepada orang-orang yang hendak pensiun, supaya setelah dia pensiun hidupnya masih baik-baik saja begitu. Karena tidak gampang orang beradaptasi. Mungkin dulu dia merasa dia dihormatin, dimuliakan, disambut dan lain sebagainya. Sekali dia pensiun, semua dicabut. Mobil dinas sudah tak dikasih, rumah dinas sudah tak dikasih, tunjangan ini itu sudah tak ada, penghormatan orang sudah tak ada, gaji makin sedikit gitu. Itu tidak gampang. Tapi kalau kita punya agama, kita menyadari bahwa begitulah hakikat di dunia ini, selalu mengalami perubahan, insya Allah kita masih tetap tenang. Tapi kalau orang semata-mata cuma mengandalkan dirinya, tidak ada panduan agama, nggak ngerti soal ini, waduh, bisa cepat stroke dia setelah pensiun. Ya, kenapa? Dia merasa hidup itu terlalu terbalik. Apalagi misalnya tugas-tugas domestik dia belum selesai, anaknya belum habis kuliah, anaknya belum pada kawin, begitu. Waduh, makin stres dia. Tapi kalau orang ngerti bahwa hidup di dunia ini seperti air tadi, ya inilah pancaroba kehidupan, berubah, ya, tidak selalu di atas, tidak selalu senang, begitu, ya. Jadi itu persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, air kalau kita menyelam ke dalam air itu, maka kita pasti bakalan basah, ya. Hukum alamnya begitu. Kalau kita nyelam, kita akan basah. Begitu juga siapapun yang menyelam ke dalam kehidupan dunia ini pasti bakalan basah dengan ujian-ujian duniawi.
Maka jangan bertanya, kenapa ujian ini gak habis-habis? Ya pertanyaannya, kenapa kamu masih di dunia? Kalau pengen cepat ujian ini habis, segera pindah alam, selesai itu ujian. Ya, karena memang di dunia ini sebagaimana kita basah menyelam ke dalam air, kita akan basah terus dengan ujian-ujian duniawi. Selesai satu kita berpikir, nanti kalau sudah selesai ini enaklah hidup saya. Kata siapa? Setelah itu datang lagi ujiannya. Saya dulu berpikir, kalau habis saya kuliah S3 ini udah enak ya hidup saya ini. Saya habis S3 umur 28 tahun, bisa saya berkarir cemerlang ini, saya bisa masuk ke universitas top jadi peneliti dan lain sebagainya. Itu bayangan saya, enak betul ini. Pas habis saya S3 datanglah si COVID-19. Jangankan bekerja keluar, di rumah aja kita ketar-ketir begitu kan. Nggak enak. Orang berpikir saat dia single, oh, kalau kawin bahagia saya. Setelah kawin dia berpikir, andai kata dulu saya tak kawin katanya. Kenapa? Saking beratnya dia rasa ujian itu. Nggak punya anak stres, waduh, nggak ada buah hati. Hampa rasanya pernikahan ini tak ada anak. Pas ada anak, la ilaha illallah. Kok berat betul ya? Lah, emang begitu di dunia ini. Orang yang lagi kerja berpikir, aduh stres terus kerja nih. Ya, circle-nya toksik betul katanya. Nggak ada yang enak, tekanan luar biasa katanya. Enaknya pensiun, tinggal nuduk-nuduk nyantai, pagi-pagi sarapan nyantai, jalan-jalan. Setelah pensiun lebih stres lagi dia. Ya. Kapan berakhir? Mati. Gitu. Jadi kita harus sadar, kita ini sedang menyelam dalam kehidupan dunia, kita pasti basah dengan ujian-ujiannya. Jadi kalau kita sadar dengan hakikat ini, insya Allah kita akan lebih rileks, akan lebih nerima saat kita berhadapan dengan ujian-ujian itu. Memang saya berada di medan ujian. Makanya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Kamu manusia, jangan kamu pikir kami biarkan kamu ngaku-ngaku beriman kalau kamu belum diuji. Dan ujian itu perlu kita perbaiki persepsi kita lagi. Itu bukan bentuk kemarahan Tuhan terhadap kita, enggak. Allah tuh ngasih ujian bukan karena Allah marah dengan kita, enggak. Makanya setiap datang ujian itu harus tetap baik sangka dengan Allah. Kenapa? Sebetulnya itu bentuk cinta Allah Ta'ala dengan kita. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah sudah senang dengan seorang hamba itu, apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia? Ujian. Makanya Nabi mengatakan asyaddul bala'i 'alal anbiya. Ujian-ujian terberat itu justru diterima para nabi. Kenapa? Mereka orang-orang terkasih Allah. Ya. Dan kita harus selalu baik sangka. Kadang-kadang begini, kadang-kadang Allah hadirkan ujian itu dalam hidup kita sebenarnya karena Allah ingin memberi pahala yang besar untuk kita. Kita ini kadang-kadang kalau disuruh ngumpulin pahala dengan cara melakukan perintah Allah, yang kita lakukan cuma dikit. Berapa sih ibadah kita? Coba kita hitung-hitung. Ya palingan kita sholatnya pun banyak kekurangan begitu. Palingan kita ngaji dikit-dikit, zikirnya juga dikit gitu. Pokoknya lebih banyak kita buang waktu yang tidak ibadah begitu. Lalu berapa pahala yang bisa kita kumpulin? Enggak banyak. Lalu Allah Ta'ala hadirkan ujian, seolah-olah Allah berkata begini, wahai hambaku, aku hadirkan kamu ujian sekarang sebagai peluang pahala untukmu. Jika kamu sabar atas ujianku yang sedikit ini, kamu akan dapat pahala yang tidak terhingga jumlahnya. Misalnya Allah Ta'ala buat kita demam seminggu aja. Kita ini kan secara umumnya lebih lama sehat ketimbang sakit. Misalnya Allah uji kita demam seminggu aja. Sabar kita seminggu itu, pahala yang kita peroleh bisa melampaui beberapa tahun kita hidup normal begini. Kenapa? Kata Allah dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran yang Allah beri kepada orang yang sabar atas ujian Allah itu nggak bisa dihitung. Sampai error tuh kalkulator kalau kita mau hitung jumlah pahalanya. Ya. Hanya misalnya kita sabar seminggu atas ujian Allah itu, atau mungkin 3 hari, atau beberapa saat. Makanya Nabi itu mengatakan, jika Allah sayang kepada seorang hamba, Allah Ta'ala hadirkan kepada dia ujian. Untuk apa? Sebetulnya penambah pahala, bukan bentuk marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita.
Ya, maka jangan kita sampai berkata saat datang ujian, ya Allah, kenapa kau kasih ujian ini untukku? Ya, kalau Allah Ta'ala mau menjawab langsung dengan tidak, kenapa tidak aku kasih untukmu? Kan? Baik. Persamaan yang keempat antara kehidupan dunia dengan air. Kenapa Allah samakan kehidupan dunia dengan air? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, air itu kalau kita ambil dengan ukuran yang pas, manfaatnya banyak sekali. Misalnya ada petani bersawah, dia ambil air dengan ukuran yang pas untuk sawahnya. Apa jadi sawah itu? Sawah itu akan subur, tumbuh padinya di situ, menghasilkan panen yang banyak. Kenapa? Airnya diambil pas. Coba kalau misalnya itu air, dia empang sebatang sungai, lalu dialirkan sepenuhnya ke sawah itu, apa kira-kira yang terjadi? Kebanjiran. Sawahnya yang ada hancur, hanyut habis semua. Begitulah dengan dunia. Dunia ini kalau kita ambil dengan ukuran yang pas, mengikut kadar yang halal, yang benar untuk kita, manfaatnya banyak sekali. Tapi kalau kita sudah mengambil dunia ini secara berlebih-lebihan, apalagi kita mengambil yang bukan bagian kita, ingatlah, kita akan binasa. Kita akan hancur seperti mana sawah itu tadi hancur. Makanya kalau kita mau mengambil pengajaran, lihatlah mereka orang-orang yang masuk sangkar besi itu. Itu mereka orang-orang, bukan orang miskin itu. Yang masuk penjara gara-gara nyuri itu bukan orang miskin. Kalau dicek laporan harta kekayaannya itu bermiliar-miliar, rumahnya, mobilnya, kebunnya, macam-macam. Lalu kenapa dia masuk sangkar besi, masuk penjara? Karena dia tamak, dia mengambil lebih. Ketika dia ambil lebih, binasa seperti air tadi. Air kalau ke rumah kita alirkan satu pipa dari sumur bor itu, saat kita perlu kita hidupin, nggak perlu kita tutup, rumah kita bersih, kita bisa masak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita alirkan satu pipa besar ke rumah kita tanpa henti, yang ada rumah kita pun hancur semua. Dunia ini juga begitu. Makanya di dunia ini jangan ambil yang bukan hak kita. Jangan ambil berlebih-lebih dunia ini dari kadar yang halal yang sudah Allah tentukan untuk kita. Bakalan hanyut sendiri. Makanya itu Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntunglah orang Islam, diberi Allah dia rezeki yang cukup. Jadi hakikat setiap rezeki kita itu cukup. Walaupun rezeki kita beda-beda, tapi Allah sudah menetapkan setiap rezeki yang Allah titipkan cukup. Ya, kalau kita mau mencukupkannya, ya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia bersifat qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Jadi salah satu sifat yang perlu ada pada diri kita itu bersifat qanaahlah dengan setiap pemberian Allah. Apa sifat qanaah itu? Merasa cukup. Penyakit manusia nggak pernah merasa cukup. Dulu dia mikir waktu dia gaji 2,5 juta, ya Allah, kalau naik jadi 3,5 pun udah happy betul lah aku ini. Setelah 3,5, ya Allah, kalaulah 5 juta aja, udah enak lah hidup saya ini. Udah 5 juta, apakah syukur? Enggak, ternyata kurang ya Allah. Pengennya 7 juta deh ya Allah. 7 juta, Allah ya Allah 9 juta dah. Cukup enggak? Enggak cukup juga. Lalu berapa? 12 juta. Udah pensiun dia udah 12 juta aja gaji dia. Cukup enggak? Enggak cukup. Apa yang membuat cukup? Sifat qanaah. Miliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Ketahuilah, andai kata gaji kita per bulan 100 juta sekalipun, pasti kita nggak merasa cukup kalau nggak punya sifat qanaah. Pasti ada aja kurangnya, ya. Karena manusia ini nafsunya nggak pernah puas. Gini, ketika orang bergaji 3 juta sebulan, dia pergi tengok-tengok rumah, dia nampak tipe 40, 45 pun dalam hati dia, Allah, kalau punya rumah tipe 45 ini sudah senang betul hati saya. Itu saat gaji dia 3 juta, 4 juta, 5 juta. Coba kalau udah gaji 10 juta, waduh, nengok rumah tipe 45, aduh kecil banget. Minimal tipe 70 lah gitu. Ya. Kalau dia sudah bergaji di atas itu, sudah nggak mau di bawah tipe 100. Di atas itu lagi,
Akhirnya rezeki yang ada ini selalu merasa tak cukup, tak cukup, tak cukup. Sebetulnya yang tak cukup-cukup itu adalah nafsu kita. Hakikat setiap rezeki yang Allah Ta'ala beri itu cukup. Maka cukup-cukupkanlah berapapun rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jangan ambil yang bukan hak kita. Jangan ambil dunia ini berlebih-lebih dari apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Nanti kita bakalan hanyut sendiri. Bakalan hanyut sendiri. Baik. Jadi itu beberapa persamaan antara kehidupan dunia dengan air yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Baik, kita lanjutkan ayat ini sedikit lagi. Kata Allah Ta'ala, buatlah kepada mereka perumpamaan kehidupan dunia kamain, seperti air. Air apa? Anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit, air hujan. Ketika air turun dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, maka tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi ini bercampur satu dengan yang lain. Maka salah satu proses perkawinan antara tumbuhan itu ketika hujan turun. Selain angin, juga saat hujan turun. Maka ketika hujan turun, biasanya tumbuh-tumbuhan sangat banyak bermunculan, ya. Kata Allah Ta'ala, seperti air yang turun dari langit ditampung oleh bumi, kemudian bumi menumbuhkan tanaman. Di mana titik persamaannya antara kehidupan kita dengan air hujan yang turun dari langit ditampung bumi lalu menumbuhkan tanaman? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib, langit dan bumi itu laksana suami istri. Langit itu laksana suami, istri laksana bumi. Suami mencurahkan air ke istri, langit itu mencurahkan air ke bumi. Ya, suami mencurahkan air ke istri, lalu istri mengandung. Bumi juga begitu. Hujan turunkan, langit turunkan hujan, ditampung oleh bumi. Setelah ditampung bumi, dia akan melahirkan tumbuh-tumbuhan sebagaimana seorang ibu melahirkan anak-anaknya. Itu persamaannya, ya. Saat lahir, saat tumbuh tanaman itu di musim hujan, sekarang kita lihat hijau, enak dipandang mata. Begitu juga saat kita lahir, maka bayi yang baru lahir itu mau hitam, mau coklat, mau apa aja warna kulitnya, selalu nampak lucu dan menggemaskan. Imut-imut kata orang. Setelah besar baru berubah. Makanya kata orang, waktu kecil imut-imut, setelah besar amit-amit katanya. Ya. Hijau enak dipandang mata gitu. Tapi daun-daun yang hijau itu enggak selamanya hijau. Kata Allah Ta'ala, fa asbaha hashiman. Daun-daun yang hijau yang tumbuh di musim hujan tadi, dia kemudian menjadi kering. Kita juga begitu. Saat kita lahir, kita itu seperti daun-daun yang hijau yang baru tumbuh. Lama kelamaan itu makin kering, daun itu kering. Kita juga makin berusia, makin basah apa makin kering? Ini bapak ini yang paling senior di sini. Makin berusia, makin basah apa makin kering? Makin kering. Semuanya makin kering. Buktinya paling sederhana. Kita juga bakalan semua insya Allah panjang umur akan mengalami. Tengoklah kulit orang yang semakin berusia. Makin kencang apa makin keriput? Kenapa itu keriput? Ya pasti karena makin kering. Ya kan? Ada teman saya orang Rokan-Hulu, dia kerja di Malaysia, dia bawa ibunya ke sana. Kenapa? Sakit lutut katanya. Apa masalah di lutut itu? Katanya cairan di situ sudah tak ada. Lalu disuntikkan, masukkan cairan ke situ. Makin lama makin mengering. Ya. Daun-daun itu kita lihat, makin lama makin kering. Gak selamanya dia hijau. Kita juga begitu. Makin lama ini makin kering. Makanya orang Minangkabau mengatakan alam takambang menjadi guru, itu benar. Lihat alam ini, lihat daun-daun itu. Kira-kira kita ini sudah di daun yang mana? Nah, ini di depan kita ini ada daun-daun ini. Tengok diri kita ini kira-kira di daun yang mana? Apakah di pucuk yang baru tumbuh itu, atau di yang hijau matang itu, atau di yang hijau yang sudah mulai menguning itu, atau yang sudah mulai coklat itu, atau yang sudah coklat sekali, atau yang sudah hampir menghitam itu. Daun kalau sudah kering biasanya nggak bertahan lama, ya kan? Maka pada ayat ini kata Allah, tazruhur riyah, datanglah angin bertiup. Kalau angin datang bertiup, itu daun-daun kering, apa alamatnya? Jatuh, gugur. Begitu juga dengan manusia.
Mohon maaf, kalau sudah sampai di usia-usia kering, salah-salah dikit gugur. Pagi-pagi kita mendengar pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan bin fulan telah berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Tadi malam baru ketemu lagi sama dia. Tadi malam sebelum tidur dia makan mie masuk angin, lewat pagi ini. Padahal dulu batu aja yang tak dimakan sama dia, tak ada masalah. Sekarang ini salah makan dikit, lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa tu? Tadi malam naik motor, tak pakai jaket, masuk angin, lewat pagi ini. Padahal dulu tak ada mempan sama dia, masuk angin, mau panas mau dingin sama aja sama dia. Kenapa? Sudah di usia kering. Kalau sudah di usia-usia kering itu salah-salah dikit gugur, seperti daun itu. Datang angin, gak usah kencang anginnya, gugur. Memang sih saat kita menyapu daun-daun yang jatuh itu, tidak semuanya daun yang kering. 1-2 ada daun yang masih muda dan hijau. Memang di hidup kita juga begitu. Hidup kita juga begitu. Syarat mati itu gak harus tua. Tapi statistiknya menunjukkan yang berusia agak lanjut itu lebih banyak ketimbang yang muda. Sama seperti daun itu, kalau kita nyapu pasti ada daun yang hijau yang jatuh, tapi itu enggak banyak, kebanyakannya itu yang sudah kering tadi. Makanya Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Mayoritas umur umatku itu 60-70, range antara 60-70. Makanya pemerintah juga kalau sudah ini BUMN masih mau pakai enggak kalau lebih 60? Udah enggak mau kan? Udah dipensiunkan kan? Bahasa kasarnya tuh gini, udah kau pulang aja ke rumah, siap-siap kau mati. Tak lama lagi kau mati. Kenapa? Karena memang range umur umat Nabi itu 60-70. Cobalah lihat statistik, orang paling banyak pensiun total dari dunia ini di antara itu. Ada seorang profesor dia bilang ke saya, yang paling sulit melewati usia itu antara 60-70 katanya. Kalau lewat dari itu insya Allah sehat. Saya tanya dia, gimana Prof kesehatan? Saya nampak sehat betul, alhamdulillah sehat katanya. Makan dijaga, saya jaga makan. Setiap pagi saya jogging minimal 30 menit, saya itu jogging. Sehat betul dia memang kelihatan, nggak ada nampak penyakit, ya sehat dia. Dia bilang ke saya, Ustaz, melewati usia paling berat itu antara 60-70. Biasanya kalau kita lewati itu dengan baik, setelah itu insya Allah fisik kita pun sehat-sehat aja. Lalu nanti datang kematian aja lah, kira-kira begitu. Ya, maka kebanyakan umur umat Nabi itu meninggal 60-70. Ada yang kurang, ada yang sebelum, ya, tapi tak banyak. Ada yang lebih juga tak banyak. Makanya coba sekarang cari orang yang berusia 80 tahun. Kalau kita cari satu RT pun belum tentu ketemu loh. Nyari orang yang berusia 90 tahun makin sulit. 100 tahun, satu kecamatan pun kita cari belum tentu ketemu satu. Belum tentu. Ya, jadi perumpamaan kehidupan kita di atas dunia ini kata Allah dalam ayat 45 surah Al-Kahfi ini seperti air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman hijau pada mulanya, tapi lama-lama dia jadi kering. Setelah dia kering datanglah angin bertiup, gugur dan jatuhlah dia. Begitulah kita hidup di atas dunia ini. Lu kelapa mungkin kering mungkin minyak Ustaz. Ini ada pengecualian daun ini. Jadi begitulah kita hidup di atas dunia ini. Berasal dari air tumpah ke ibu. Setelah itu ibu mengandung kita, lahirlah mengalir ke atas dunia ini. Di atas dunia ini pada mulanya kita segar bugar, laksana daun-daun yang baru tumbuh. Ya, segar bugar, enak dipandang. Lama kelamaan makin kering, makin kering, makin kering. Setelah kering betul datang angin bertiup, maka lewatlah kita semua. Goodbye lah dunia ini. Mungkin orang akan mengenang kita sampai di cucu kita. Di bawah dari cucu kita sudah tamat riwayat kita. Kita ini mungkin akan dikenang orang hanya sampai 3 generasi. Ya, datu, ayah, cucu. Di bawah cucu kemungkinan sudah tak tahu kita lagi. Ya, begitu juga di atas kakek kita, ayah kakek kita, rata-rata kita sudah nggak tahu. Maka biasanya di 3 ini saja, kakek, ayah, cucu. Habis 3 generasi ini sudah tamat riwayat kita. Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan saat kita hidup di atas dunia ini. Nah, kita ini akan lebih lama tinggal di dalam tanah ketimbang di atas tanah.
Di atas tanah ini nggak lama. Tadi Nabi sudah sebut ya kisaran 60-70. Di dalam tanah akan jauh lebih lama. Berapa lama? Sampai kiamat. Nabi di atas tanah ini cuma 63 tahun. Di bawah tanah sekarang sudah 1000 tahun lebih. Nabi wafat tahun 10 Hijriah, sekarang 1446 ya. Berarti Nabi di dalam tanah itu sudah 1436 tahun. Apakah sudah berakhir? Belum. Kapan berakhirnya? Kalau sudah kiamat, ditiupkan sangkakala, hancur alam semesta ini, kemudian ditiupkan sangkakala kedua, baru bangkit dari kubur kita masing-masing. Maka saat kita berada di atas tanah ini, beringat-ingatlah bahwa kita ini bakalan masuk ke dalam tanah ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu, mencipta kita kemudian mematikan kita ya. Baik, rasanya itu sajalah kajian kita pada pagi ini tentang perumpamaan kehidupan dunia. Mudah-mudahan ayat Allah Ta'ala tadi semakin menyadarkan kita bagaimana sesungguhnya hakikat kita hidup di atas dunia ini, sehingga kita tidak terlena, tidak terbuai, tidak lalai daripada tujuan hidup kita sesungguhnya dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, terakhir kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.